Sangat bersyukur Tuhan baik masih mengizinkan kita menikmati hidup yang sempurna, beraktivitas berkarya sebulan ini, dan kita ada pada penghujung bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 di malam hari ini. Kalau kita masih ada dan melangkah pada hari esok, itu karena Tuhan. Berbicara gaya model hidup orang Kristen, maka gaya hidup model apa? Apakah soal penampilan? Apakah soal pakaian? Atau apakah soal rambut? Tentunya bukan itu yang menjadi pertama yang dimaksudkan. Walaupun dalam kehidupan keseharian penampilan juga perlu, tetapi bukan hal itu yang diutamakan, yang diprioritaskan, bukan hal yang prinsip. Namun gaya hidup ini yang berhubungan dengan perilaku karakter hidup sebagai orang Kristen yang berbeda dari orang-orang sekitarnya, di mana tidak terlibat dalam masalah kejahatan, hawa nafsu, dunia, dan sebagainya. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil pada saat itu. Secara khusus, kalau kita melihat pembacaan sebelumnya, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, diingatkan untuk berhenti melakukan dosa, berhenti melakukan kejahatan. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang menjadi pertanyaan simpel bagi kita, kira-kira gaya model hidup orang Kristen menurut teks ini seperti apa setelah menjelang kesudahan segala sesuatu? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita persiapkan? Melihat dan memahami teks firman Tuhan ini, ada 4 hal yang telah disampaikan. Hal yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-7, kuasailah dirimu. Diingatkan oleh Petrus menjelang akhir zaman, sudah dekat masa eskatologi. Sebagai orang percaya haruslah menguasai diri, atau dengan kata lain, harus orang Kristen mengendalikan diri.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu hal yang ketiga, bekerja sesuai dengan karunia Tuhan. Di sini Rasul Petrus menekankan prinsip melayani sesuai karunia, karisma, talenta yang Tuhan anugerahkan. Artinya mempergunakan kemampuan yang Tuhan sudah kasih dalam melayani dengan baik, melayani sesama, terlebih kita melayani Tuhan. Lalu hal yang keempat adalah agar Allah dimuliakan. Rasul Petrus mempertegaskan kembali bahwa karunia talenta yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan berikan itu supaya tujuannya adalah agar Allah dimuliakan, agar Allah diagungkan, agar Allah dihormati, agar Allah disembah dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Bukan berarti ketika kita berkhotbah yang hebat, pelayanan kita sukses, memiliki jabatan yang luar biasa, karir kita berhasil, lalu kita bilang kita bebas, tidak ada yang melawan kita. Semua yang kita alami, semua yang kita nikmati hanya datang dari sumber dari Tuhan. Efesus 2 tidak salah mungkin ayat yang ke-9 atau 8 katakan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kekayaan, karir, jabatan tidak menjamin kita untuk mempersiapkan diri dalam kesudahan sama masa harusnya kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman-Nya saat ini Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu di Asia Kecil. Tetapi